Once RNA polymerase is bound to the DNA, transcription begins. RNA polymerase moves along the DNA and unwinds one turn of the double helix at a time. It separates RNA polimerase akan berjalan ya dari tadi mengenali tata box, kemudian menentukan titik inisiasi, lalu dia bergerak. Nah, pada saat bergerak itu terjadi unwind itu memisah antara DNA yang tadi double yang rantai ganda menjadi rantai tunggal, yang satu menjadi template, yang satunya menjadi non template-nya terbuka ya. Oke. Karena ini ada kesalahan, maka saya lewati saja biar kalian separates the strands and adds the nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule, one at a time. As RNA polymerase continues along the DNA, the RNA molecule separates from the DNA and the DNA double helix reforms. Several RNA polymerase molecules can transcribe a gene at the same time. Ya, ini lebih jelas. Yang menjadi cetakan adalah rantai yang ada di bawah ini, sedangkan yang dicetak adalah ini ya hasilnya. Rantai yang ada di bawah ini adalah rantai 35. Kemudian yang dicetak berarti yang baru adalah ke arah 3. Oke. Kita lanjutkan aja dulu. RNA polymerase continues along the DNA until it reaches the end of the transcription unit. A termination sequence in the DNA signals RNA polymerase to stop adding nucleotides and release the RNA molecule. Iya. Jadi nanti akan akan diperpanjang sampai pada batas di mana di sana ada perintah untuk menyelesaikan proses transkripsi. Nanti ada perintah di situ, ada sinyal di situ untuk menyelesaikan transkripsi. Sehingga nanti transkripsi selesai dan RNA akan memisahkan diri dari cetakannya. In prokaryotes, the RNA molecule is ready to be used to make a protein even before it's released from RNA polymerase. In eukaryotes, the RNA must be processed first. Ya, pada bakteri, pada DNA-nya bakteri, pada bakteri proses transkripsi, begitu transkripsi selesai itu akan bisa langsung digunakan untuk membuat protein. Kenapa? Karena semuanya coding, semua DNA yang di situ adalah coding. Sedangkan kalau pada eukariotik ini masih harus melalui satu proses lagi karena di sana masih mengandung DNA non coding. RNA non coding, ya. DNA non-coding. Kalau saya katakan DNA non-coding karena sebetulnya yang non-coding itu DNA. Kalau dari disalin dari DNA non-coding sehingga hasilnya tidak bisa diterjemahkan. The RNA has some sequences that don't contain information for protein synthesis. Nah, kalau they're called introns, shown in green. The segments that do contain information for protein synthesis are called exons, shown in blue. The introns are removed, and the exons are stuck back together in a process called splicing. After splicing, the RNA contains only the exons. Pada RNA yang baru dibentuk ini ternyata masih mengandung bagian-bagian atau segmen-segmen yang tidak bisa diterjemahkan. Maka segmen yang tidak bisa diterjemahkan itu disebut dengan intron. Intron itu apa? Potongan DNA atau RNA yang tidak mengandung informasi untuk sintesis protein sehingga dia harus dibuang. Sedangkan exon adalah potongan dari DNA atau RNA yang mengandung informasi untuk sintesis protein. Nah, proses splicing itu proses apa? Proses untuk menghilangkan intron. Di mana di sini nanti intron dibuang, ya, intron dibuang, lalu exon-exonnya disambung dijadikan satu. Ya. The process of removing the intron and sticking the exon back together itu berarti dilekatkan. Exon-exonnya digabungkan. And short sequences of nucleotides at the beginning and end of the molecule that are used as guides in protein synthesis. RNA is very sensitive to being broken down or degraded, so the ends of the molecule must be protected. A GTP cap is added to the 5' end.
The GTP cap is also used to direct the RNA to sites of protein synthesis. A string of adenines is added to the 3' end. It's called a poly-A tail. Ya, di sini RNA ini merupakan materi yang sangat sensitif dan gampang dihancurkan oleh siapa? Oleh enzim yang dimiliki oleh tubuh. Nah, untuk itu sebelum dia keluar di sitoplasma, maka dia harus diberi penanda. Penanda ini fungsinya adalah untuk melindungi RNA ini dari proses dari serangan enzim endonuklease dan eksonuklease yang ada di sitoplasma. Jadi kalau misalnya RNA ini langsung keluar ke sitoplasma, dia tidak akan dikenali, ya. Di dalam sitoplasma itu ada enzim yang namanya eksonuklease dan endonuklease yang tugasnya adalah mencari DNA atau RNA asing. Karena apa? Karena sel itu sangat rentan untuk dimasuki oleh DNA atau RNA-nya virus. Jadi tugas endonuklease, eksonuklease adalah patroli mencari RNA asing. Nah, kalau tidak diberi tanda, maka RNA ini akan dikira RNA asing dan dia akan dihancurkan. Oleh karena itu sebelum dia keluar dari inti menuju ke sitoplasma, dia diberi tanda. Tandanya itu apa? Berupa topi yang disebut dengan 5 GTP cap, ya, 5 GTP cap ini, dan polietil. Polietil ini adalah ekor AAA yang panjang. Nah, ini kalau sudah pakai topi, pakai ekor, dia keluar ke sitoplasma, maka dia tidak akan dihancurkan karena dia dikenali sebagai milik sel itu sendiri. The fully processed RNA is called messenger RNA or mRNA. Nah, ini the mRNA molecule is transported from the cell's nucleus to the cytoplasm for protein synthesis. Anak-anak enggak apa-apa ya. In cassette tapes, information on the magnetic tape codes from RNA itu mengandung amino kodon, acids. anak-anak. Mengandung But there are kodon. Kodon itu apa? Kodon itu kode genetik. Nah, kode genetik itu disusun triplet. Kenapa kok triplet? Karena asam amino itu jumlahnya 20. Kemudian basa nitrogen itu ada 4. Jadi kalau di sini diibaratkan kalau misalnya asam aminonya ada 20, kemudian basa nitrogennya ada 4, kan nggak semua bisa dikodekan. Oleh karena itu kalau hipotesisnya satu asam amino untuk satu basa nitrogen untuk satu asam amino nggak mungkin, ya. Jadi harus, kalau 2 bagaimana? Kalau 2 juga masih salah, karena kalau 4 pangkat 2 itu 16. Maka yang bisa diterima di sini adalah 3. Jadi satu asam amino itu dikodekan oleh 3 basa nitrogen. Nah, di sini kalau 3 berarti berapa? 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Berarti ada 64 variasi kode, ya. Akan tetapi ada 20 asam amino, berarti satu asam amino bisa memiliki lebih dari satu. Setiap asam amino bisa memiliki lebih dari satu kode genetik. Amino acids. Scientists confirm that there is a triplet code, meaning that the instructions for making a polypeptide are coded in a series of 3 nucleotides. Ini dia. Messenger RNA made during transcription contains these nucleotide triplets called codons. The codon Ini disebut kode genetik. Kode genetik itu triplet atau terdiri dari 3 basa nitrogen. codons code for the 20 different amino acids. Usually more than one codon can code for the same amino acid. This protects the cell against the possible dangerous effects of mutations. We'll learn more about mutations in the reference sheet associated with this presentation. The codons UGU and UGC both code for the amino acid cysteine. Ya, Notice that the only change is the ini last ada contohnya
Misalnya saja cysteine. Cysteine itu bisa UGU, bisa UGC. Nucleotide in the codon. In cases like this, the last nucleotides are usually of the same base type, either purine or pyrimidine. Because of similar structures, bases of the same type can be translated in the same way. Although usually more than one codon can code for the same amino acid, a codon can only be translated into one unique amino acid. Nah, yang nggak mungkin ini kayak begini. Misalnya CAG, ini bisa valin, bisa alanin, nggak mungkin. Ini salah, ya. In addition, codons do not overlap. Kemudian tidak ada overlapping. Overlapping nggak ada penterjemahan yang tumpang tindih. Nggak ada terjemahan yang tumpang tindih. Misalnya saja di sini UGA, habis UGA ACA, tidak bisa. Ini namanya overlapping. Oke ya. Kemudian codon itu diinterpretasikan secara continuous. Tidak ada ekstra nukleotida di antaranya. Kenapa? Karena tadi sudah ada proses splicing atau pembuangan intron, pembuangan basa nitrogen yang tidak dapat diterjemahkan. Kemudian arah ini bolak-balik Bu Andri ngomong arah penterjemahannya adalah dari ujung 5 ke 3. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal kemudian template-nya itu dibalik arahnya, kalian harus tetap berpedoman bahwa arah baca, rangka baca itu dari arah 5 ke 3. Itu prinsip. Interpreted continuously with no extra nucleotides in between in the 5' to 3' direction. Directionnya. What amino acid does each codon code for? One of the first attempts to crack this code was made by biologists Marshall Nirenberg and J. Heinrich Matthias-Uracil. Chemically synthesized panel indicates the first nucleotide in the codon. The top panel indicates the second nucleotide in the codon, and the right panel indicates the last nucleotide in the codon. Scientists also determined that only 61 of the 64 possible codons actually code for a single amino acid. The other 3 codons are stop codons. Stop codons signal the end of translation. These codons are UAA, UAG, and UGA. The codon AUG is called the start codon because it signals the start of translation. AUG also codes for the amino acid methionine. When decoding codons, the reading frame of the mRNA base sequence must be taken into account. The reading frame is the sequence of codons being translated relative to the starting point. To illustrate the importance of reading frames, let's explore this mRNA base sequence. To see how this sequence can code for 3 different amino acids, move the reading frame. When you're done, click Continue. Tingkat keterbacaannya akan berubah. Contained on a cassette tape into sound waves requires. In the translation process of synthesizing a protein, there are also many components. The key components are messenger RNA, transfer RNA, and ribosomes. We saw before that mRNA is the type of RNA that's used as a template to make a protein. mRNA contains the codons, read in the 5' to 3' direction, that will be translated into amino acids. Transfer RNA, or tRNA, transfers an amino acid to the growing polypeptide. Like mRNA, tRNA is a single strand of nucleic acid. But unlike mRNA, tRNA folds back on itself in such a way as to create an L-shaped structure. There is at least one type of tRNA for each amino acid. A tRNA carries an amino acid at its 3' end. Oke. Apa bedanya mRNA dengan tRNA? Kalau mRNA tadi bentuknya adalah rantai panjang, ya. Rantai panjang ini bentuknya helaian rantai yang memanjang. Akan tetapi berbeda dengan tRNA. tRNA ini juga merupakan helaian rantai panjang, akan tetapi ternyata dia berpasangan. Jadi basa nitrogen yang merasa cocok, misalnya A kok ketemu T, A kok ketemu U, kemudian G ketemu C, cocok, kemudian mereka saling
saling melekat, membentuk ikatan hidrogen sehingga sehingga bentuknya seperti huruf L. Karena to create an L-shaped structure. Jadi strukturnya bisa seperti huruf L. Nah, tRNA sendiri memiliki bagian-bagian di mana ada bagian yang bertindak sebagai kodon ya. Ada yang bertindak bukan kodon tapi antikodon. Kemudian ada bagian yang bertindak sebagai pembawa asam amino dan ada bagian yang digunakan untuk melekat pada enzim. In the cell cytoplasm, enzymes called aminoacyl tRNA synthetases help attach amino acids to tRNA. There is at least one type of aminoacyl tRNA synthetase for each amino acid. The enzyme brings together a specific amino acid and a specific tRNA. The amino acid becomes covalently attached to the 3' end of the tRNA molecule. Ini adalah bagian yang membawa anti. The opposite end of the tRNA molecule contains an anticodon. An anticodon is a nucleotide triplet that binds to a complementary. Antikodon adalah nukleotid triplet yang menempel untuk melengkapi kodon pada mRNA. Jadi ini nanti digunakan untuk bergabung dengan kodon yang dibawa oleh mRNA. Codon of mRNA. The anticodon is essential in the tRNA because it allows the tRNA to be an adapter between the mRNA codons and the amino acids. Let's look at the last key component in translation, ribosomes. Ribosomal RNA, or rRNA, is a type of RNA molecule that is one of the components of a ribosome. Ribosomes are composed of rRNA and several proteins. Ribosomes facilitate the pairing of mRNA and tRNA and the synthesis of a polypeptide. Ya, oke. Ribosom adalah organel sel yang tersusun atas RNA, kemudian juga beberapa protein, dan tugasnya adalah untuk memfasilitasi mRNA dan tRNA bertemu untuk mensintesis protein. Ya, ada dua bagian yaitu ribosomes consist of two subunits, one small and one large. Ada dua bagian. The two subunits are initially apart in the cell cytoplasm. During translation, they work together with mRNA and tRNA. Initiation factor ya, awalan yang terjadi apa? Subunit besar, subunit kecil bergabung, lalu mRNA-nya di situ. Ini mRNA ya. Ini mRNA, ini ribosom subunit kecil, ribosom subunit besar, baru kemudian tRNA masuk ke situ bergabung. The smaller subunit has a binding site for the mRNA. The larger subunit has two binding sites for two tRNA molecules. One site is called the P site or peptidyl site. It holds the tRNA that has the growing polypeptide. The other site is called the A site or aminoacyl site. It holds the tRNA that has the next amino acid that will be added to the polypeptide. There are two kinds of ribosomes, free and bound. Free ribosomes are located in the cytoplasm. Bound ribosomes are attached to the rough endoplasmic reticulum, rough ER. The bound ribosome. Nah ini anak-anak, apabila kalian lihat bahwa retikulum endoplasma ada dua, ada yang halus, ada yang kasar. Sebetulnya yang kasar itu adalah karena dia ditempeli oleh ribosom. Nah, pada saat-saat tertentu, pada saat ribosom itu tidak mensintesis protein, maka dia biasanya tersebar di sitoplasma, ya, sehingga retikulum endoplasma terlihat seperti retikulum endoplasma yang halus tanpa tempelan ribosom. Joins the mRNA strand. Okay. It has the anticodon UAC that pairs with the start codon AUG on the mRNA. The large ribosomal subunit then joins the small subunit such that the tRNA occupies the P site. The A site, however, is empty and ready for the next tRNA. Gambarnya ya.
Ini Once proses translation has been translasi initiated, berlangsungnya the seperti elongation of the Jadi polypeptide mRNA begins. ditempeli oleh A tRNA with the anticodon that pairs with the next mRNA codon enters the A site. The growing polypeptide in the P site is then attached to the new amino acid in the A site. The tRNA in the P site then leaves the ribosome. The mRNA and the tRNA carrying the polypeptide then move from the A site to the empty P site. The A site is now, again, empty to accept another tRNA containing the anticodon that will pair with the next mRNA codon. Now that the A site contains another tRNA carrying a new amino acid, what do you think happens next? Click on one of the amino acids and drag it to where you think it moves next. akan terus To skip this semakin step, panjang click jump ahead. panjang ya. Nice job! The leucine carrying the growing polypeptide attaches to the valine at the A site. The tRNA in the P site leaves the ribosome. Ya. Then the tRNA with the growing polypeptide and the mRNA move to the P site. Elongation continues until the stop codon on the mRNA is reached. This signifies the termination of Kalau sudah translation. selesai, maka akan The stop codon does not code for an amino acid, but instead signals for proteins to release the polypeptide from the tRNA in the P site. The subunits of the ribosome then separate from each other and the mRNA. Menyelesaikan Once a ribosome passes the start codon, AUG, another ribosome adalah pada saat proses ketika rantai pada bagian depan ini kosong, maka dia akan segera ditempeli oleh ribosom. Nah, sehingga apa? Sehingga satu mRNA itu bisa digunakan untuk mensintesis banyak protein. Ya, jadi tidak jangan dikira kalau satu ribosom satu mRNA itu hanya untuk satu protein, tidak, tapi banyak protein. Ya, jadi bisa digunakan untuk mensintesis protein sebanyak apa yang dibutuhkan oleh sel. Sehingga strukturnya bisa merentul gitu ya. Ribosome can attach to the mRNA and also begin translating the same mRNA. Therefore, there could be many ribosomes attached to and translating the same mRNA. This collection of ribosomes is called a polyribosome. As we saw earlier, ribosomes are either free in the cytoplasm or bound to the rough ER. Kadang-kadang The growing polypeptide itself nempel pada retikulum endoplasma, tapi kadang-kadang juga dia ada di sitoplasma. Jadi tergantung pada sintesis protein apa yang dia buat. itself determines whether the ribosome is free or bound. Some polypeptides contain a special amino acid sequence called a signal sequence. The signal urutan asam amino, an amino acid sequence on the polypeptide that targets the polypeptide to the final destination. Jadi urutan asam amino dari suatu protein ini menunjukkan tujuan akhirnya, ya. Apakah nanti hasilnya ini akan masuk ke dalam kloroplas atau masuk ke mitokondria atau masuk ke retikulum endoplasma, ataukah nanti akan dikeluarkan dari sel untuk digunakan oleh sel lain. Nah, inilah yang disebut dengan signal sequence. Signal sequence targets the polypeptide to its final destination. In this case, the final destination is the rough ER. With the help of various proteins, the ribosome is bound to the rough ER and the growing polypeptide enters the ER. Nah, itu The dia. polypeptide Kalau is then kemarin moved to di the place kelas where it's needed by the 12, cell. di kelas This is 11 one example of how amino acid sequences help polypeptides get to their proper destination. Proses Other amino acid sequences can bring the polypeptides to other parts of the cell, such as mitochondria, or in plants. Components are magnetic tape in the cassette tape, instruments inside the tape deck that read the magnetic tape, and the speakers that emit the sound waves. In the translation process of synthesizing a protein, there are also many components. The key
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Andri dalam pelajaran biologi pada hari ini. Baiklah, semoga kalian tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu, pada hari ini kita akan membicarakan tentang proses sintesis protein. DNA sebagai bentuk kimiawi gen merupakan pembawa informasi genetik makhluk hidup. DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat makhluk hidup dengan cara mensintesis protein. Jika kemarin kita mempelajari tentang replikasi DNA, maka replikasi DNA itu adalah cara DNA untuk mewariskan semua informasinya dari satu sel ke sel dan dari satu generasi ke Converting the generasi information berikutnya. Di sini DNA itu sebagai autokatalis, yaitu apa? Mampu untuk menggandakan dirinya. DNA melakukan pengontrolan terhadap aktivitas hidup secara langsung maupun tidak langsung, di mana DNA mengendalikan aktivitas sel melalui sintesis enzim dan protein lainnya. Dalam sintesis protein nanti, DNA akan membentuk protein. Protein sendiri ada dua macam, yaitu protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural adalah protein yang berfungsi untuk membangun struktur sel. Dari sel nanti akan menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem organ, dan menjadi organisme. Nah, sedangkan protein dalam bentuk yang lain adalah protein fungsional, yang fungsinya adalah untuk mendorong reaksi metabolik dalam bentuk protein enzim dan protein hormon. Dalam proses sintesis protein nanti, DNA akan digunakan untuk membentuk RNA, dan nanti RNA akan ditranslasikan menjadi protein. Proses pembentukan RNA dengan cetakan DNA ini disebut dengan transkripsi. Jadi nanti DNA digunakan untuk membentuk RNA. Kemudian RNA akan ditranslasikan atau diterjemahkan menjadi protein. Dalam sentra dogma biologi, DNA merupakan masternya yang digunakan untuk mencetak RNA. Dan tidak pernah ada penyusunan DNA dengan menggunakan cetakan RNA. Demikian pula RNA nanti akan ditranslasikan menjadi protein. Dan tidak pernah ada proses penyusunan RNA dengan menggunakan protein. Salah mediane salah. Converting the information contained on a cassette tape into sound waves requires many different components. Some components are magnetic tape in the cassette tape, instruments inside the tape deck that read the magnetic tape, and the speakers that emit the sound waves. In the translation process of synthesizing a protein, there are also many components. The key components are messenger RNA, transfer RNA, and ribosomes. We saw before that mRNA is the type of RNA that's used as a template to make a protein. mRNA contains the codons, read in the 5' to 3' direction, that will be translated into amino acids. DNA and RNA are both nucleic acids, but they contain RNA is made of uracil bases in place of thymine bases. RNA is named for the type of both nucleic acids, but they contain. Baik, ini tadi penjelasan yang sebelumnya dijelaskan bahwa untuk sentra dogma biologi, DNA selalu digunakan untuk mencetak RNA. RNA digunakan untuk mencetak protein. Jadi tidak pernah ada protein digunakan untuk mencetak RNA atau RNA digunakan untuk mencetak DNA.
Jadi demikian, ini sudah menjadi sentra dogma dalam biologi. Akan tetapi ada pengecualian. Pengecualiannya itu apa? Yaitu pada virus. Kalau untuk organisme lain harus mengikuti arah DNA, RNA, protein. Akan tetapi pada virus, kalian tahu bahwa virus itu ada yang hanya memiliki DNA saja atau memiliki RNA saja. Nah, untuk virus yang hanya memiliki RNA saja, itu tidak mungkin dia menyelipkan RNA-nya pada RNA inang, karena RNA inang itu sifatnya temporer. Setelah selesai digunakan, maka dia akan dihancurkan. Oleh karena itu, untuk bisa menyelipkan, untuk bisa menyisip pada inang, maka RNA harus membentuk DNA dulu, baru DNA kemudian menyisip pada DNA inang. Oleh karena itu, untuk virus yang hanya memiliki RNA saja, maka dia sudah dilengkapi dengan protein enzim yang disebut dengan enzim transkriptase balik atau inverse transkriptase. Jadi nanti yang bisa mensintesis DNA dari RNA siapa? Hanya virus, ya. Hanya virus, karena virus memiliki enzim RNA transkriptase balik, karena virus memiliki enzim transkriptase balik. Baik, kita lanjutkan pada perbandingan antara DNA dan RNA are named for the type of sugars they dengan cepat saja. Apa bedanya DNA dengan RNA? DNA singkatan dari deoksiribonukleik acid, sedangkan RNA tersingkatan dari ribonukleik acid. Bedanya pada apa? Pada gulanya, gula ribosanya. Kalau gula pada RNA itu adalah gula ribosa, maka pada DNA gula deoksiribosa. D berarti kurang, oksi berarti oksigen, berarti pada DNA itu gulanya kekurangan satu atom O. Kalian lihat di sini. Di sini OH dan H, di sini OH, OH. Kemudian perbedaan yang lain apa? DNA is made with deoxyribose sugars. RNA is made with ribose sugars. Perbedaan lainnya adalah pada basa nitrogennya. Timin ini adalah basa pirimidin. Basa pirimidin pada DNA itu terdiri dari timin dan sitosin. Akan tetapi RNA basa pirimidinnya terdiri dari urasil dan sitosin. Dia tidak punya timin. RNA tidak punya timin, sehingga nanti T akan diganti dengan U. Timin diganti dengan urasil. RNA uses uracil bases in place of thymine base. Strand of DNA is used as a guide for determining the sequence of the synthesized bases. Cytosine pairs with guanine and uracil pairs with adenine. A piece of RNA is complementary to its DNA template. Ya, sama seperti proses replikasi kemarin. Kalau replikasi DNA kemudian membentuk DNA, akan tetapi kalau proses transkripsi DNA digunakan sebagai cetakan untuk membentuk RNA. Kalau kemarin kita proses replikasi, G pasangannya C, A pasangannya T. Tapi karena di sini yang dibentuk adalah RNA, maka G pasangannya C, A pasangannya U. Awas, hati-hati, RNA tidak punya timin, tapi punyanya urasil, sehingga nanti semua timin akan digantikan oleh urasil. A, U, C, G, T. Nah, T kalau ini kan karena memang DNA ya tetap T, pasangannya A, tetap G, C, A, U. Oke. Baik anak-anak, apa bisa diikuti penjelasan saya? Tolong responnya. Agak kecepatan, Bu. Agak kecepatan. Oke. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim, enggak apa-apa ya. Saya itu sebetulnya sudah melek malam sampai dari jam 11 sampai pagi sampai mau bikin media seperti biasanya itu, tapi karena saya enggak fokus pikirannya enggak jadi sampai pagi. Oleh karena itu saya akan usahakan untuk membuat media ya.
Tapi saya selesaikan dulu tugas saya sekarang. Nanti di rumah tak bikinkan, tak bikinkan. Ya, Bu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis aja di WA, ya. An organism's DNA is generally double-stranded. The Ini RNA perbedaan yang lain used to antara make proteins DNA dan is RNA. single-stranded. The Kalau main DNA functional itu difference double between strand, DNA and double RNA strand itu is that benang DNA ganda. is permanent, Kalau while RNA is RNA itu temporary. single strand. When one Double of strand Patrick's itu tapes is adalah destroyed, benang his tunggal. theory is that DNA is permanent, proteins is Perbedaan single-stranded. yang lain adalah The main functional kalau DNA difference ini between sifatnya DNA and permanen. RNA is Seperti that saya DNA is jelaskan permanent, tadi, DNA while RNA itu is permanen temporary. dan tetap ada When one of di dalam inti, dia tidak pernah keluar dari inti. Organel lain yang memiliki DNA sendiri adalah mitokondria dan kloroplas. Sehingga kloroplas dan mitokondria itu bisa melakukan replikasi sendiri, bisa membelah diri menjadi banyak. Itu mitokondria dan kloroplas. Kemudian berarti DNA bisa ditemukan di dalam inti, di dalam mitokondria, dan di dalam kloroplas. Tetapi kalau RNA bisa ditemukan di mana? Bisa ditemukan di inti, bisa ditemukan di sitoplasma, bisa di kloroplas, bisa di mitokondria. Jadi RNA ini lebih luas penyebarannya. Nah, bedanya apa? RNA ini adalah perangkat untuk sintesis protein. Ketika sintesis protein selesai, maka RNA bisa dibongkar. One of Patrick's tapes is destroyed, he simply makes another copy. However, if the original CD is destroyed, the songs are lost. He simply makes another copy. Nah. However, if the original CD is destroyed, the songs are lost forever. Nah, seperti tadi ilustrasi pada He simply makes ada another copy. CD, ada kaset, However, ada musik yang kita dengarkan. DNA itu adalah masternya, kemudian kopiannya adalah RNA. Kemudian RNA ini bisa kita nikmati, bisa kita dengarkan apabila kita masukkan ke dalam player. Kalau dimasukkan ke dalam player, keluarlah musik dan kita bisa menikmatinya. Nah, kalau kasetnya rusak, enggak apa-apa, masternya masih ada. Ya, kalau kasetnya rusak, if the original nah, CD is destroyed, enggak apa-apa. the Masternya masih ada. Akan tetapi kalau yang rusak masternya, nah itulah yang terjadi pada peristiwa mutasi. Kalau mutasi itu yang terjadi kerusakan pasti DNA. Kalau mutasi terjadi kerusakan pada RNA, enggak apa-apa. RNA rusak, ya wis ben wae rusak, nanti dibentuk lagi. Kan masih ada masternya, begitu. Tapi kalau masternya yang rusak, maka ini yang dinamakan peristiwa mutasi genetik. the songs are lost forever. Just as Patrick's CD collection is his library of music, an organism's DNA is its library of information. A cell uses its DNA to make temporary copies of the information as RNA. Oke? If the RNA copies are damaged or more are needed, the cell makes more copies. Ya. Different cells make different sets of RNAs, depending on which proteins they need. No matter what happens to the RNA, the original information is still available in the DNA. While there's only one type of DNA, there are three types of RNA, distinguished primarily by function. The RNA that's used as the template to make a protein is called messenger RNA, or mRNA. mRNA is used as the template for translation. Transfer RNA, or tRNA, and ribosomal RNA, or rRNA, are also used in translation. For the rest of this activity, we'll focus on RNA, or Ya, ini dia. Berarti nanti kita ada yang disebut dengan mRNA, tRNA, dan rRNA. Ini adalah bermacam-macam RNA, ya. Mari kita lanjutkan dulu saja. or rRNA, are also used in translation. Anak-anak For the saya rest of this berharap kalian activity, mau- we'll focus on how mau mRNA membaca, is ya. synthesized. Kalau kalian mau membaca, tentu nanti nyambung dengan apa penjelasan saya. Tapi kalau kalian belum baca, nanti memang agak
agak ketinggalan, agak keteteran ya. Sebelum Central dogma of biology states that DNA is used to make RNA, but most cells make proteins from DNA and RNA are both nucleic acids.